Kaget makan nasi sama ayam geprek. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Bisa kita mulai. You are ready. Nenek-nenek mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahi alil azim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berjuta-juta nikmat. Nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Amin. Ngapa? Tadi ngapain sekarang? Kalau kata guru saya Habib Nopal, yang namanya doa yang baik-baik itu harus bilang A. Mau sehat semuanya? Mau, bukan amin. Kan nanya mau sehat? Mau. Mau sehat? Tuh baru pas. Kita ulangi, setuju? Berjuta-juta nikmat, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Amin. Ini kayaknya bengong terkesima kali ya, ngelihat wajah yang tampan dan ganteng. Semua wanita pasti melihatnya terpesona. Aku terpesona. Sekalinya terpesona nenek-nenek perawan expired. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman dinosaurus sampai zaman virus. Tapi udah hilang coronanya, diangkat sama Allah. Amin. Dari zaman gelap gulita sampai zaman kijang Innova. Dari zaman orang-orang pada edan sampai zaman mobil sedan. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, para sesepuh bani sepuh yang insya Allah semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki. Yang saya hormati, nggak ada catatannya nih namanya. Ada catatannya. Aparatur pemerintah, Bapak RT, RW, Kepala Desa, yang insya Allah semua aparatur pemerintah kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki. Yang saya hormati yaitu Ketua Panitia beserta jajarannya yang insya Allah semuanya diberikan kesehatan walafiat. Yang saya hormati pengurus Masjid Abdurrahman, ya, yang kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan walafiat. Yang saya hormati yaitu Bapak Menteri Perhubungan. Alhamdulillah datang Menteri Perhubungan. Kita doakan semoga Bapak Menteri Perhubungan Al Ustadz Sahrul Gunawan, sekarang jabatannya Menteri Perhubungan. Iya, kalau nggak ada Menteri Perhubungan belum tentu kami bisa hadir di sini, betul. Kita doakan semoga Ustadz Sahrul Gunawan beserta keluarga besarnya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati guru kita bersama yang insya Allah akan memberikan nasihat dan ilmunya kepada kita nanti, yaitu Habibana Al Habib Hamid Nopal bin Alwi Al Kab,
Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi doa buat sahabat saya, guru saya Ustadz Sahrul Gunawan, semoga cepat punya momongan. Amin amin ya rabbal. Dan santrinya ilmunya nanti bermanfaat, pondok pesantrennya berkembang. Amin amin ya rabbal. Dan jamaah pada malam hari ini majelis maulid Nabi yang hadir dari bapak-bapak, ibu-ibu, yang tua, yang muda, yang insya Allah semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki, yang punya utang, utangnya lunas, bayar. Aminnya kenceng amat, ini muka ngutang semua kayaknya. Bayar, geran ditagih sama yang punya utang, bayar, amin. Lah kagak lunas-lunas, betul. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah ala yasin, ala yasin, ala yasin, ala yasin, ala yasin, ala yasin, ala yasin. Ya kasetnya habis. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam hari ini luar biasa, kita hadir dalam rangka Maulid Nabi. Ya Allah, senang, bahagia. Orang kampung apa ini ya, Tanjung Serang kompak, akur, bahagia datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Sebelum saya tanya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau udah sayang yuk kita ta'arufan. Kalau udah ta'arufan yuk kita ke KUA. Ya. Kenal sama saya. Bu, kenal. Pak, kenal. Suwe. Punya TV. Punya jual. Punya TV kagak nonton saya. Saya tayang di RCTI setiap hari. Perkenalkan, nama saya Aldebaran. Korban ikatan cinta. Korbannya si Nadine. Ya dulu sinetron saya booming di tahun 2000-an. Nih ibu-ibu mah masih nonton, kalau anak-anak mah belum lahir. Jangankan lahir, dibikin aja belum. Betul. Iya tahun 2000. Di mana stasiunnya? TPI. TPI makin asik aja. Dulu sinetronnya. Jadi apa? Biasa palanya botak, nggak ada rambutnya. Apa? Sembarangan tuyul. Mana ada tuyul datang di pengajian. Maaf bu, saya udah insaf. Sumpah demi Allah udah insaf. Nggak ngambil duit lagi saya. Yang saya ambil ATM. Tuyul zaman now. Alhamdulillah. Iya sinetronnya nama saya Mulhayadi SE. SE-nya apa? Sarjana Edan. Kalau nggak Edan nggak dibayar sama TV. Panggilannya Meong Oplet. Sinetronnya siapa? Biasa sinetronnya Tuyul dan Mbak. Yang jadi musuhnya si Ucil. Giran di ngejar-ngejar si Ucil, ketemunya sama si Kentung. Udah ketemu si Kentung disembur. Gagal maning. Son.
Alhamdulillah. Itu si kentung kalau nyembur orang mah mukanya kek, ini mah pantat mulu yang disembur. Betul, betul. Alhamdulillah, Bang Ustadz memang bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Wasilanya siapa? Ikhtiarnya saudara saya Ustadz Sahrul Gunawan. Hakikatnya apa? Allah memberikan langkah saya dan guru saya Habib Nopal melangkah tepat di kampung Tanjung Serang. Alhamdulillah. Bahagia enggak? Jujur biar tidak ada dusta di antara kita. Bahagia enggak? Seneng enggak? Gembira enggak? Kalau enggak seneng enggak bahagia, saya pulang dah. Ya emang hidup mah harus harus gembira. Apalagi malam hari ini kita duduk di lapangan, apa tujuannya? Yaitu memperingati kelahiran manusia yang paling agung dan diagungkan oleh Maha Agung. Manusia yang paling mulia yang dimuliakan oleh Maha yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad. Jadi hidup mah harus kalau duduk di majelis ilmu itu harus kalau hati kita senang, pikiran kita bahagia, insya Allah ilmu apapun yang diberikan oleh guru-guru kita bakal masuk ke bakal masuk ke insya Alhamdulillah. Tupat ting-ting. Iel-ielnya jos, bisa Bu? Bisa Pak? Jos itu doa bidoa, J-nya jamaah, O-nya orang, double S soleh dan soleha. Insya Alhamdulillah. Tupat ting-ting. Maaf ya Pak ya, emang begini anak kecil mah lagunya. Lagian Ustadz Saru manggil orang PA, ya jadi begini dah. Betul, betul. Emang hidup mah harus bahagia. Bahagia itu sebenarnya sederhana. Bahagia itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Kebahagiaan itu diciptakan oleh hati kita. Kebahagiaan itu bukan orang lain yang menciptakan. Bukan kita harus ke gunung, ke puncak, ke laut, itu nggak akan membuat kita bahagia. Tapi yang membuat kita bahagia adalah hati. Kalau menurut Ibnu Taimiyah berkata, fi qalbi jannati hunna, surga kebahagiaan itu adanya di hati nih. Karena pokok utama setiap perlakuan perbuatan tergantung ibadah kita yang dinilai gerakannya apa hatinya. Pasti hatinya dulu. Apa hatinya? Kalau kita ibadah harus ikhlas. Ikhlas adanya di mana? Di hati. Dan yang lebih parah kalau kita punya penyakit hati. Makanya ada istilah hati-hati dengan Betul. Makanya hati kita jaga, kita rawat. Kalau pengen perkataan kita baik, masukinnya juga harus dengan yang baik-baik. Betul. Contoh. Kalau di sini apa tempat air teko ya? Sama nggak? Teko, nih. Ini namanya apa nih? Teko. Sekan. Ya, sekan. Hati ini bagaikan sekan. Kalau air mineral dimasukin ke sekan, pas keluarnya warna apa? Putih. Kalau dimasukin kopi ke sekan, pas keluarnya warna hitam. Nah, kalau dimasukin susu ke sekan, pas keluar warna, tergantung susunya warnanya apa. Kan sekarang macam-macam, ada susu coklat,
ada susu stroberi, betul. Nah begitu juga dengan hati kita nih, hati kita bagaikan sekan. Kalau kita yang keluar baik, pasti yang masuk juga makanya supaya ucapan kita baik, perilaku kita baik, kita juga harus masukin kata-kata yang baik. Contoh baginda Nabi akhlaknya gimana nggak baik, betul. Kita malu sebagai umatnya kalau kita punya akhlak, punya adab yang buruk, betul. Kita harus bahagia Bu Pak. Kelahiran baginda ini luar biasa. Dikisahkan pamannya saja ketika mendengar ponakannya lahir, yaitu baginda Nabi, rasanya bahagia banget pamannya. Padahal mah dia sudah divonis menjadi seorang kafir dan matinya dimasukkan ke dalam neraka. Cuma gara-gara bahagia, Bu, bahagia, gara-gara bahagia ponakannya lahir Sayyidina Muhammad, dia bahagia. Siksaan kubur dalam nerakanya diringankan, dihapuskan setiap malam Senin dan hari Senin. Tuh, cuma gara-gara seneng ponakannya Nabi Muhammad lahir. Kita umatnya kalau nggak seneng berarti bukan umat yang nggak seneng sama maulid berarti bukan orang Islam, betul. Karena sekarang banyak orang maulid katanya nggak boleh, tahlilan nggak boleh, betul. Padahal ini maulid ini ya Allah, kita tanda bukti kalau kita bahagia, betul. Punya manusia yang memimpin sedunia ini, sealam semesta. Alhamdulillah, insya tupak ting ting. Pak, bapak-bapak ini baru ini bapak-bapak pakai jilbab. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya nanya bapak-bapak, Bu. Pak, pengen bahagia? Bu, pengen bahagia? Kasih tahu enggak kuncinya? Pengen dikasih tahu enggak? Pengen tahu aja apa tahu banget? Cius, mie apa? Kalau pengen tahu bahagia kuncinya Bu, Pak, nih gampang. Ini amalin kata baginda Nabi, lakukan kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, lakukan perbanyak minum es. Blongok dah lu. Kok es Ustaz? Ini mah bukan es kelapa, bukan es teler. Es di sini apa? Yang pertama, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kata baginda Rasul, lakukan yaitu perbanyak silaturahmi. Betul. Karena baginda Nabi udah mencontohkan kita. Kita malu. Nih kadang-kadang silaturahmi cuma namanya doang, mereknya doang silaturahmi. Kadang-kadang mohon maaf lahir dan batin gara-gara beda pendapat, beda pemahaman, enggak sama pendapatannya, enggak sama pemahaman. Tetangga sama tetangga ribut. Betul. Bentar lagi 2024, jangan sampai gara-gara bendera, gara-gara warna kita perpecahan saudara dan tetangga. Betul. Malu kita sebagai umat Islam, kita malu sebagai umatnya baginda Nabi kalau kita cuma gara-gara beda partai kita musuh-musuhan. Betul. Setuju? Akur? Cocok? Cok kali gacok, cocok. Insya kita jaga persatuan. Setuju? Bersatu kita teguh, bercerai
bapak-bapak bercerai kawin lagi katanya. Indonesia ini merdeka karena apa? Bukan karena senjatanya. Senjata kita mah ya bambu runcing. Sedahsyat apa bambu runcing? Kalah sama meriam, kalah sama tembakan. Tapi yang hebatnya Indonesia merdeka adalah karena persatu. Tuh. Persatuan adalah silaturahmi yang paling kuat umat Islam. Betul. Jangan sampai tetangga gara-gara beda pemahaman musuh-musuhan. Apalagi yang paling bahaya, saudara sama saudara ribut, marah-marahan, musuh-musuhan cuma gara-gara berebut warisan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Gua colok nih. Emosi gua. Iya, jangan sampai gara-gara warisan kita ribut, kita biarin. Kalau hak kita diambil sama saudara kita, ikhlasin Bu. Pak, rezeki mah Allah yang ngatur. Setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nggak usah takut, rezeki kita nggak akan tertukar. Jangan takut, rezeki kita bakal habis. Manusia ini makhluk yang paling mulia. Karena kenapa beda sama binatang? Binatang aja yang nggak punya pikiran, otak ada, pikiran ada nggak binatang? Tapi rezekinya udah dijamin sama Allah. Apalagi kita manusia, punya otak, punya pikiran. Makanya jangan takut kalau rezeki kita diambil. Betul? Nih, jaga persatuan dan kesatuan kita. Insya alhamdulillah. Tupak ting ting. Anak kecil silaturahmi, bapak-bapak silatur, ibu-ibu silatur, Pak RT silatur, Pak RW silatur. Insya alhamdulillah. Tupak ting ting. Gue yakin ngapalnya cuma josnya doang nih. Geran ditanya sama suaminya, ibu tadi acara maulidan ya? Oh. Terus tadi ceramahnya siapa? Itu yang satu ganteng tinggi namanya Habib Nopal. Yang satunya imut-imut. Terus ngebahas apa? Itu yang kecil imut-imut ngebahas tentang Jos. Apa tentang apa? Kata suaminya penasaran. Tentang apa Bu? Tentang Jos. Kata bapaknya, ayo Bu kita ngejos di kamar. Nauzubillah min. Yuk kita benahi akhlak kita nih, salah satunya silaturahmi. Setuju kalau kita jaga persatuan? Setuju? Setuju kalau kita sambung silaturahmi? Silaturahmi ini membawa siapa orang yang menyambung tali silaturahmi, insya Allah akan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Tapi sebaliknya, siapa orang yang memutuskan tali silaturahmi, demi Allah ibadah 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Walaupun kita rajin sholat wajib kita kerjakan, sunnah kita kerjakan, puasa kita rajin, sedekah kita paling rajin besar, tapi sama tetangga, sama saudara musuh-musuhan, insya Allah demi Allah ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Yuk mulai sekarang yang tadinya musuh-musuhan, marah-marahan sama tetangga kita sambung lagi. Setuju? Karena saudara yang paling terdekat adalah kita sakit yang nolong pertama kali kita meninggal yang nolong pertama kali kalau kita punya utang yang bayarin hebat orang sini. Saya pindah, gua punya utang banyak soalnya, mobil cicilannya belum lunas,
Rumah belum lunas, mau bayarin. Insya. Yuk mulai sekarang silaturahmi kita jaga ya Bu ya. Ini akhlak Rasul supaya kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya. Yang kedua, yang kedua apa kata baginda Nabi? Yang kedua adalah sering-sering baca Al-Qur'an, sering duduk di majlis ilmu. Nih malam hari ini kita udah 2 S, silaturahmi udah jelas. Terus yang kedua kita duduk di majlis ilmu, sering duduk di majlis ilmu. Nih malam ini kita sudah duduk di majlis ilmu. Jujur, biasanya jam segini ngapain Bu Pak? Ngapain? Saya mah nggak yakin ibu-ibu tidur. Biasanya jam segini nontonnya Indosiar yang lagunya Ku Menangis. Benar? Iya, dari pagi sampai malam nontonnya itu aja. Udah tahu kita dibego-begoin tuh sama sinetron. Apa? Judulnya beda, ceritanya mah sama. Kalau nggak suami kita selingkuh, istri kita yang selingkuh. Usahanya maju, dia kawin lagi. Giliran bangkrut, balik lagi sama yang tua. Betul? Tiap hari begitu doang, itu judulnya mah beda-beda. Tapi kita kadang-kadang blow on. Udah tahu ceritanya tapi gemes. Itu kurang ajar lagi tuh. Suaminya kurang ajar selingkuh. Betul? Tiap hari TV domelin. Na'udzubillah men. Yuk mulai sekarang kita duduk di majelis ilmu sering. Karena ini luar biasa. Emang godaannya besar orang duduk di majelis ilmu. Godaannya besar, berat. Karena apa? Pahalanya juga besar. Pahalanya juga gede. Siapa orang yang duduk di majelis ilmu 1 jam atau sampai selesai, pahalanya bagaikan sholat sunnah 1000 rakaat. Jangan bilang amin Pok Mimin. Emang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat. Sholat sunnah taraweh aja yang 23 rakaat milih-milih imam. Betul? Contoh nih, milih-milih imam nih. Malam ini contohnya imamnya Ustadz Sahrul Gunawan. Kata Po Yuli, malam ini mah tarawehnya jangan di musola Abdurrahman yuk. Kenapa? Imamnya kelamaan. Betul? Betul? Bu Pak, nyari imam jangan yang cepat atau yang lambat, tapi carilah yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Dia tidak jelek ma, dia tidak cantik ma. Insya. Yuk kita sambung baca Al-Quran, kita ngaji bareng-bareng. Ini emang godaannya juga besar. Dari rumah bawaannya males, udah nyampe di lokasi pengajian digoda lagi sama setan. Apa? Biasanya digodanya badan kita ditusuk-tusuk. Tusuknya apa? Miring kanan, miring kiri, maaf blonjor. Betul? Kaki sama pinggang udah gantian pegel, tangan main standar 1 di kanan belakang. Kanan pegel ganti kiri, kiri pegel dua-duanya. Lama-lama dia ngorok. Makanya di pengajian mah yang laku tembok sama tiang. Gara-gara tembok sama tiang, temen sama temen berantem. Na'udzubillah men. Tapi saya yakin, berbaik sangka, ibu-ibu sini, bapak-bapak sini lebih rajinan ibu-ibu datang ke majlis taklim pengajian. Betul? Apa contohnya? Survei membuktikan. kayak Irfan di MNC, survei membuktikan. Kalau bapak-bapak pengajiannya mohon maaf mingguan bulanan. Betul? Kalau ibu-ibu mas dari Senin, Selasa sampai Minggu ada pengajiannya. Makanya ibu-ibu mah 7 hari 7 majlis taklim, 7 pengajian, 7 seragam, 7 kreditan. Benar? Senin kuning, Selasa biru, Rabu merah,
Jumat pink, Kamis hitam, Sabtu krem. Kadang-kadang baru dipakai 2 kali, laporan sama suaminya katanya udah jelek. Dia ngambil lagi, baru bayar 3 kali. Kadang-kadang perempuan ini curang, Pak. Seragamnya selemari, bilangnya nggak punya seragam. Ibu-ibu mah seragamnya beda-beda. Lihat suami kita, Bu, seragamnya itu-itu aja. Kondangan bapak-bapak mah pakai baju itu, nongkrong pakai itu, tidur pakai itu. Kalau ibu-ibu mah beda, ke pasar bajunya beda, kondangan bajunya beda, ke majlis taklim juga ngegosip juga beda. Yang lebih parah, lebih bedanya, ke kamar sama suami bajunya paling jelek, pakai dasternya daster bolong, udah sobek. Giran keluar, ibu-ibu cantik merona, pakai bedak. Kalau ke pengajian kondangan pakai bedak yang namanya Wardah, Marbella, MS Glow. Nggak punya duit, nggak mampu beli yang bermerek, bedaknya bedak pipa nomor 4. Pas dicium ngebul. Wah. Ada yang begitu. Yang lebih parah giran keluar mah wangi, pakai parfum sebotol. Bapak pamit kemana? Mau kondangan. Dia dandannya dari jam 6, kondangannya jam 12. Kan perempuan mah lama ya. Dia pakai parfum. Ada yang begitu, ada yang begitu. Giran kondangan dia cantik wangi, giran ke pasar cantik wangi. Giran sama suami di kamar bau curut. Yang lebih parahnya, pipi pakai autan, leher pakai geliga, dada pakai GPU. Giran suaminya pulang dari kerjaan mau ngajak ke kamar, nyium pipinya. Mwah. Kata suaminya, kok ini bedaknya agak-agak pahit. Nanya, mama pakai bedak apa? Ini pakai autan, papa. Pantesan pahit. Pipi mah pahit pakai autan. Dia cium lehernya. Mwah. Mama, kok ini parfum mama agak-agak pedes ya? Pakai parfum apa? Ini geliga. Suaminya nggak mau kalah. Nah, mungkin bawah mah nggak mungkin pakai autan, nggak mungkin pakai geliga, kan udah dipakai. Dia cium dadanya. Perasaan tadi pahit, kok ini kedua pedes. Kok di dadanya udah pahit pedes lagi. Ditanya, mama pakai apa sih? Maaf, tadi masuk angin, nggak kentut-kentut. Ini pakai GPU. Si bloon. Kata suaminya. Lama-lama suaminya pingsan, dibawa ke puskesmas sama istrinya. Akhirnya ditanya, udah itu diperiksa sama dokter. Dia nanya istrinya, Pak dokter, suami saya sakit apa? Ini ibu, bagus ibu cepet bawa suami ibu ke puskesmas. Kalau lambat ini bisa kematian. Kok bisa Pak dokter? Iya, ini suami ibu diagnosanya adalah keracunan. Keracunan apa Pak dokter? Penasaran. Namanya mama kan kepo, pengen tahu aja.
Keracunan apa Pak Dokter? Ini keracunan 3 komponen. Apa? Yang pertama autan, kedua geliga, yang ketiga GPU. Ada orang keracunan gara-gara balsem. Nauzubillah men. Yuk kita ngaji ini mengajarkan akhlak kita. Bu, kalau sama suami akhlak kita harus bagus. Jangan di luar doang. Kita rapi, kita wangi, kita cantik. Kirain di depan suami apa adanya. Jangan salahkan kalau suami kita selingkih. Apaan? Iya maksudnya itu. Berarti sama kayak orang Jakarta selingkuh. Kirain selingkih. Jangan salahkan suami kita selingkuh. Karena apa? Pelayanannya, servisnya kurang memuaskan. Tuh. Makanya tenang Pak, saya belain Pak. Makanya Bu, jangan kalah sama apa pelayanan Indomaret. Kalau Indomaret kita mau masuk aja disenyumin, betul? Sama pelayan. Selamat datang di Indomaret. Udah cantik wangi, dikasih senyum, betul? Kemarin saya kesini naik pesawat pramugari. Jangan kalah sama pramugari. Pramugari mah, pelayanannya luar biasa. Udah baik, cantik, wangi. Saya duduk di depan, set, kan diumumin para penumpang harap pakai sabuk pengaman. Saya nggak pakai, sengaja. Pramugari nyamperin saya, menghampiri saya, nanya, Pak, mohon maaf sabuknya dipakai. Saya bilang apa? Enggak Ica. Namanya pramugari mah pelayan, dilayani sama dia. Sini Bapak saya pakein, dipakein. Bu, yang namanya makein sabuk pengaman, kan dia nunduk ya Bu ya. Dipakein begini, saya cium, wangi. Enggak kayak bini gua bau curut. Tuh pramugari aja pelayanannya luar biasa Bu. Masa kita istri yang 24 jam nemenin suami, kita nggak bisa memuaskan suami, betul? Baginda Nabi juga luar biasa kan, sama istrinya juga luar biasa pelayanannya, harmonisnya. Makanya dari segi apapun Baginda Nabi mah orangnya baik dan pinter, tidak ada cacat-cacatnya. Baik di rumah tangga dia bagus, baik di ekonomi dia bagus, baik di politik dia bagus. Insya, yuk mulai sekarang ibu-ibu kalau sama suami harus wangi, harus melayani, setuju? Karena tugas ibu berumah tangga udah punya suami, taat dan patuh sama suami, itu kewajibannya. Tugas suami apa? Bu, tugas suami itu sebenarnya, nih saya kasih bocoran, mau sebenarnya tugas suami itu yang nyuci seharusnya suami, yang bebenah suami, yang masak suami, yang nyapu suami. Makanya kalau ibu suruh masak jangan mau Bu. Ini mah kerjaan suami Bapak. Kalau suami kita nggak mau capek, nyewa pembantu. Kalau kagak makan beli aja di Padang, betul? Kalau nyuci nggak mau capek suami kita, Pak, nyewa pembantu atau laundry, betul? Itu Bu. Kalau nggak mau nyapu, sewa pembantu. Itu tugas suami. Apa tugas istri? Cuma patuh dan taat kepada suami. Kalau disuruh nyapu harus mau nyapu. Kalau disuruh nyuci sama suami harus tuh. Kalau disuruh masak harus dia juga ya. Insya, yuk mulai sekarang kita rapikan akhlak kita. Kita lihat contoh manusia yang luar biasa Bu ya. Yang kedua tadi apa? Tuh, yang kedua apa? Pak, yang kedua apa? Ini gue yakin ngapalnya jos doang nih. Yang kedua tadi sering duduk di majlis sering baca Quran. Boro-boro baca Quran, kita seringnya baca status WA, sering baca status Facebook, betul? Apalagi anak-anak kita boro-boro sering baca Quran,
Kadang-kadang anak kita nih bocah-bocah sekarang mah yang namanya game online mabar, yang sibuk main FF, yang satu main PUBG, yang satu sibuk main ML, mobil losbak, yang satu sibuk slot, ada yang main slot, ada yang judi online. Nah ini kadang-kadang anak-anak kita terbius sama game online, ibunya juga ikut-ikutan PA. Apa? Kadang-kadang goyang-goyang di aplikasi di HP. Aplikasi apa tuh? Iya, aplikasi tai kotok. Kadang-kadang Muhammad mending cantik mah, mending warnanya bule putih. Ini mah udah nenek-nenek, udah peot, udah keriput, dia make up, nyalain aplikasi TikTok, udah begitu di nyalip milih lagu, ini pas langsung dia nyanyi, haredang haredang haredang, panas panas panas. Ada yang begitu, ada yang begitu. Orang sini mah enggak, insya alhamdulillah tuh Pak Ting Ting. Yang ketiga nih Bu, yang ketiga, karena ada guru kita janjian dulu nih, acara ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 12 siap? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Benar kata Ustadz Sahrul Gunawan, orang sini ini ahli nggak bohong. Ngaji kuat sampai jam 4, jam 10 aja udah miring kanan, miring kiri. Aduh ini lama Ustadz. Yang ketiga kata baginda Nabi apa? Yang ketiga yaitu perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Katanya kita cinta sama baginda Nabi, betul. Yang namanya orang cinta sering-sering sebut namanya, betul. Yuk mulai sekarang kita sholawat, karena sholawat ini macam-macam, betul. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang biasa aja pendeknya Bu ke saya, pendek. Sekarang macam-macam sholawat apa aja? Ada yang sholawat naria, ada yang namanya sholawat fatih, ada yang namanya sholawat badar, ada yang namanya sholawat Jibril. Bisa sholawat Jibril? Bisa? Coba kita tes. Sallallahu ala. Yuk kita hadirkan baginda Nabi. Sallallahu. Enak nggak Bu? Enak nggak Bu? Enak sholawatan, betul Bu. Saya dulu mah boro-boro kenal yang namanya sholawatan, namanya dunia artis, dunia glamor, dunia hura-hura. Dulu saya kalau turun honor satu episode di tahun 2000-an dibayar 20 juta. Nongkrongnya di mana? Ngabisinnya di diskotik. Ngapain? Yaitu dugem. Tahu mak dugem? Apa dugem? Ini yang dugem begini. Jab ajab, jab ajab, jab ajab, ajab ajab. Tuh dulu mah begitu. Lagunya bukan sholawat, lagunya barat ke barat-baratan. Morena, morena, morena. Oh, lama-lama merana. Duit gua 20 juta habis. Na'udzubillah men. Tapi alhamdulillah ketemu guru saya Habib Nopal, dibimbing oleh beliau. Udah bangun beong, sekarang mah ngaji. Alhamdulillah sekarang saya mendampingi beliau safari dakwah, kampung ke kampung, hutan ke hutan, masuk gunung keluar gunung, masuk pulau keluar pulau. Wah alhamdulillah, doakan biar kami selalu diberikan kesehatan walafiat. Baca sholawat, sholawat apa aja, sholawat Jibril bisa, boleh. Sholawat badar, biasa sholawat badar mah pasti bisa kita ya. Yang sholatullah, salamullah, ala toha rasul. Sholatullah, salam, ala yasin habib. Tuh Bu, baca sholawat, sholawat apa aja. Ada yang sholawat untuk obat asipas,
Sholawat apa? Tibil kulub. Yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa afiyat abdani wa sifat wa nur wa ala wasopihi. Enak nggak Bu? Ibu saya kasih bocoran. Siapa orang yang membaca sholawat tibil kulub minimal setelah sholat fardu sebanyak 7 kali, pegang bagian yang sakit, baca sholawat ini, insya Allah penyakit ini akan kabur dan diberikan kesembuhan. Baca tuh Bu setelah sholat fardu. Misalkan ibu sakit pinggang, pegang pinggangnya, baca sholawat ini setelah sholat fardu sebanyak 7 kali. Kata siapa? Kata Syekh Yusuf bin Ismail. Tuh Bu, baca. Ada lagi, makanya nih orang yang doam istiqomah membacakan, baca sholawat, selain mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal. Orang dulu kalau anak kecil mau maghrib itu larinya ke masjid, larinya ke musola. Ngapain? Disuruh sholawatan sebelum azan. Betul. Saya kalau di Jakarta, saya kalau mau maghrib itu diomelin sama ibu saya, suruh ke masjid sholawatan megang mic. Sholawatan zaman dulu mah yang populer itu sifat wajib Allah yang 20. Bisa Bu? Allah wujud kidamba lil hawadisi qiyamu binab wadahiyah kudrat ilmu Astaghfirullahal. Ibu enggak tahu sifat wajib Allah yang 20. Sungguh terlalu. Gimana anak kita mau jadi soleh dan soleha Bu? Ini PR. Tanya sama ustadznya, tanya sama Ustadz Sarul Gunawan ya Bu ya. Belajar sifat wajib 20. Itu ada 20 Bu. Tadi baru berapa? Itu juga dibantu sama saya. Kalau nggak dibantu cuma wujud kidambak basiran mutakaliman, akhirnya doang hafal. Na'udzubillah min. Tuh orang dulu anak kecil kalau ke masjid ke musola solawatannya enak. Sifat wajib Allah disebutin. Kadang-kadang kita juga harus tahu sifat wajib baik, yaitu baginda Nabi. Sifat baginda Nabi ada berapa Bu? Pak ada berapa? Pak Bu ada berapa? Nggak tahu juga. Katanya cinta sama baginda Nabi. Ada yang pertama Siddiq, yang kedua ayo tablik boleh, yang ketiga Pato, yang keempat Ama. Tuh Bu harus hafal. Katanya cinta sama baginda Nabi, tapi sifat baik Nabi enggak ada yang tahu. Na'udzubillah min. Ngapalin lagi ya Bu ya, kita sama-sama belajar. Setuju? Setuju? Saya bukan orang benar, tapi saya juga pengen jadi orang benar. Saya bukan orang baik, tapi saya pengen jadi orang baik. Yuk, di sini kita sama-sama bela. Insya Alhamdulillah. Tuh Pak Ting Ting. Nah, terakhir Bu, karena udah malam nanti guru kita akan menjelaskan tentang sejarah Maulid, sejarah Nabi. Kalau saya masih sekelupit tentang akhlak saja ya Bu ya. Ini akhlak sangat penting, nanti kisah oleh guru kita. Jangan pulang dulu sebelum ditutup Do, karena keberkahan acara adalah Do.
Siapa orang yang pulang duluan, diceritakan, dikisahkan dosa-dosa yang pulang ngaji. Ya nih, ngaji ini sampai selesai. Ada yang pulang duluan. Nah, dosa-dosa yang lagi ngaji dipindahin ke dosanya ke orang yang pulang duluan. Nah, lo mampus lo. Ini beneran, Bu. Karena dosa dibuang ke laut, laut nolak. Dosa dibuang ke hutan, hutan nolak. Dosa dibuang ke gunung, gunung nolak. Akhirnya dosa ini dibuang sama malaikat kemana? Ke orang yang pulang duluan. Wow. Nauzubillah min. Terakhir, Bu. Es yang terakhir apa kata baginda Nabi? Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, lakukan es yang keempat, yaitu apa? Selalu sedekah. Nih, sedekah bakal nolong kita juga, Bu. Jadi manusia jangan pelit, jangan medit, jangan koret, merege hese pantat kuning. Berecetan. Iya, kita jangan koret, Bu. Punya rezeki, Pak, jangan. Apalagi bantu nih acara PHBI. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan musola, santunan anak yatim, ada fakir miskin, ada kaum duafa. Jangan pelit, sumbang, bantu. Karena rezeki yang kita dapat masih ada hak-hak orang-orang tersebut. Karena rezeki yang kita dapat ini masih kotor, belum bersih, belum sepenuhnya milik kita. Contoh, baju kalau kotor enak nggak, Bu, dipakai? Kenapa alasannya? Bau. Terus alasannya apa, Bu? Kotor, gatel, betul. Begitu juga dengan rezeki kita. Kalau kita masih kotor, belum bersih, nggak enak dimakannya, Bu. Ngeliat tetangga masih kelaparan, kita kekenyangan. Betul. Kadang-kadang kelebihan makanan bukan ngasih ke tetangga, dibuang. Betul. Jangan, dicuci, dibersihin, di laundry, masukin mesin cuci. Apa dibersihinnya? Dengan soda. Kalau di Indonesia itu udah diatur, yaitu 2,5%. Kalau kita dapat 1 juta, 2,5%-nya berapa, Pak, Bu? Saya nanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu paling pinter ngitung masalah duit. Berapa, Bu, kalau punya 1 juta dipotong 2,5%? Pinter, sama duit mah cepet. Coba, Pak, dites nih bapak-bapak. Pak, punya duit 10 juta dipotong 2,5%. Berapa, Pak? Ibu lagi yang jawab, emang mata duitan. Betul. Nih, disinilah kita banyakin sedekah karena harta adalah titipan. Betul. Harta bisa menyelamatkan kita, bisa juga menjerumuskan kita. Bagaimana kita cara membawanya? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Bagaimana caranya kita membelanjakannya? Setuju, Bu? Jangan pelit. Ini kalau kita sedekah, Bu, salah satunya jauh dari yang namanya musibah, menolak bala musibah. Kalau ibu jangan kaget, bapak jangan kaget, kalau di keluarga kita kadang-kadang anak sakit melulu, istri sakit melulu, suami sakit melulu, duit hilang melulu, kadang-kadang motor rusak melulu. Jangan salahin, introspeksi diri kita. Nah, kadang-kadang itu kita pelit, ditegur sama Allah seperti itu, Bu. Nggak ada ceritanya orang sedekah miskin. Ibarat judi mah, jangan judi slot online. Judinya sama siapa? Sama Allah langsung. Dengan apa? Dengan sedekah. Tapi harus dengan ikhlas. Jangan pamrih, jangan ada harapan. Setuju? Insya alhamdulillah. Tupa ting-ting. Baik, Bu. Sebelum saya tutup, Bu, doain saya biar saya sehat walafiat. Guru saya juga biar sehat walafiat. Doain kami biar istiqomah. Soalnya habis ini guru saya Habib Nopal langsung terbang lagi ke Palembang. Habis dari Palembang langsung terbang lagi ke Tangerang. Kalau saya mah masih ada 1 hari lagi di daerah sini. Ya, Bu, ya. Doain biar sehat walafiat. Dan doain saya juga lagi proses pembangunan Yayasan Pondok Pesantren Abu Hurairah di daerah Bogor, Bu. Insya
Allah. Saya mengajak kepada jamaah kaum muslimin wal muslimat, mau nggak diajak ke surganya Allah? Mau nggak Bu? Pengen punya tabungan nggak Pak? Pak, pengen punya tabungan nggak Bu di surganya? Saya mengajak, mau silakan, nggak juga nggak dipaksakan. Insya Allah. Alhamdulillah yang sudah mengimpakan secara tidak langsung mengimpakan, semoga yang punya penyakit diangkat penyakitnya. Amin. Disembuhkan penyakitnya. Amin. Yang punya usaha dilancarkan usahanya. Amin. Yang mempunyai anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Amin. Baik Ibu, mohon maaf apabila kata-kata ada yang salah. Dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Dimaafin enggak? Dimaafin enggak? Ibu-ibu nanti yang mau foto sama saya silakan. Ya, jangan pulang kalau yang mau foto, lumayan buat nakut-nakutin tikus. Ya kan saya meong. Ya kan? Tikus musuhnya siapa? Meong. Ya, insya saya akhiri bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.